Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Shalom pagi, Kekuatan pagi semuanya. Shalom Abuna, Abuni pagi. Shalom Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Shalom Abuna, Abuni Selamat pagi. pagi. Abun-abuni Bapak Ibu semua. Iya. Selamat pagi Kak Nancy. Bu Selamat Nancy. pagi, Bu Sinai. Shalom Bapak Ibu terkasih yang diberkati. Selamat pagi ya Buna. Abuni. Shalom Abuna pagi, Abuni pagi. Om Heli. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sinai, Bu Biho, Pak Jusman dan Bu Nancy. Selamat pagi juga buat Bu Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Abuni. Ya Buni, Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Pagi. Shalom, selamat pagi. Halo Ibu Duma. Juga shalom Ibu Leli Kristiani. Juga untuk Ibu Marina Stepu. Lalu kemudian Ibu Mimi Surjana, Bu Acen, Bu Ayen, shalom Kak Alden. Shalom Kak Alden, mana tangannya? Juga Bu Marlina Situmorang, Pak Musa Lembang. Shalom Abuna. Shalom. Pak Musa Lembang sehat Pak? Aman ya? Aman terkendali ya Pak ya? Juga untuk Bu Risma dan Bu Yani. Wah, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tidak terasa ini sudah masuk di akhir pekan. Ya, di akhir pekan dan sehingga di akhir pekan ini kita sudah mulai mau masuk ke bulan April nih ya. Saya sudah di April, maksud saya mau masuk minggu pertama April nanti minggu berikutnya gitu ya. Nah, jadi mari saudara dalam kesempatan ini kita mau sama-sama mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena saya yakin dan percaya setiap kita dikaruniai banyak anugerah ya, baik itu kesehatan, kekuatan ya, dan juga kecermatan, kepintaran, kecerdasan, keberuntungan. Terlebih dari semua itu adalah keselamatan yang pastinya, karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mencari selamat sendiri kecuali keselamatan itu diberikan oleh Allah, sumber keselamatan sejati. Dan Allah yang memberikan keselamatan itu kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan Dialah juru selamat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Ya, mari saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersepakat dan bersehati pada saat ini ya Tuhan. Kami merendahkan diri kami untuk memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Terpujilah setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Dan betapa beruntungnya kami memiliki iman percaya di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan memberikan kepada kami penebusan dosa sehingga keselamatan itu dianugerahkan kepada kami. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang tidak akan menukarkan keselamatan yang telah Kau berikan dengan hal apapun. Kami sanggup, kami kuat, kami tangguh. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan-Mu ada pada kami. Karena kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama Yesus Kristus
kami bersepakat untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran dan luar biasa, Yesus Kristus Tuhan, di tempat kita masing-masing. Ya. Puji nama Tuhan saudara, dan saya mengajak kita semua untuk bersepakat bernyanyi bersama, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Dia dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Selalu ada bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan
semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Yang percaya selalu ada pertolongan Tuhan, mari kita katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan mari untuk Allah kita yang selalu menolong kita, saudara. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terkasih di dalam nama Yesus Kristus dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Masih ada ya, masih tersadar, boleh lambaikan tangan semuanya Bapak Ibu dan juga anak-anak penyembah Allah. Sampai kasih senyumnya ya. Oke, puji Tuhan. Ya, tadi di awal saya Abuna sampaikan bahwa ada banyak hal yang menjadi alasan untuk kita mengucap syukur. Salah satunya adalah adanya talenta, saudara. Tahukah saudara bahwa talenta ini bukan cuma sekedar bakat, tetapi ada satu hal yang luar biasa di balik sebuah talenta ini. Dan kita mau belajar itu mengenai hal ini ya. Kita mau belajar tentang bagaimana talenta ini sebagai komoditi orang percaya dan kita maksimalkan, dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita, berdampak dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita siapkan Alkitabnya yuk. Baik saudara, kita buka di 1 Tawarikh pasal 25. Setiap orang hari ini yang ikut BW akan mengetahui salah satu bagian rahasia terbesar yang Allah anugerahkan. Inilah kenapa Abuna dari tadi ngomong betapa beruntungnya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang percaya yang gak cuma sekedar punya agama saja saudara, tetapi kita hidup seturut dengan rencana Allah dari mulai sebelum Allah inkarnasi di dunia sampai Allah inkarnasi di dunia. Jadi hubungan kita dengan Sang Pencipta alam semesta ini sebagai orang Kristen itu istimewa saudara. Ketika yang lain berusaha keras mendapatkan keselamatan, kita percaya dan kita yakini dan kita mengerti bahwa keselamatan itu tidak ada yang bisa diusahakan dan diupayakan oleh manusia. Nggak akan ada yang sanggup. Sehingga pencapaian kehidupan manusia sampai ke tahap surga nantinya itu hanya bisa dialami ketika yang memiliki surga itu menjadi bagian dari proses manusia menuju ke sana, yaitu dengan cara sebagai jalan. Dan tentunya jalannya tidak berkelok-kelok, tapi jalannya lurus ya saudara ya. Nah, berbanding dengan apa yang kita imani dan kita percaya, ternyata Allah kita ini Allah yang sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Dan tidak pernah kita duga sebelumnya sebagai manusia bahwa di balik setiap bakat itu gak cuma sekedar melayani. Nah, untuk itu kita mau baca. Di situ memang perikopnya adalah para penyanyi yang kalau zaman sekarang itu worship leader atau singers. Kita mau baca ya. 1 Tawarikh pasal 25. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak
Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dan yang bernubuat dengan dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka. Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya, sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Oke. Katakan amin. Ya. Jadi saudara, tolong ambil spidol atau pensil atau stabilo, lalu di garis bawahi dari kata menunjuk, ya. Daud dan para panglima menunjuk. Nah, menunjuknya di garis bawahi. Lalu kemudian di situ ada kalimat mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Itu juga di garis bawahi. Lalu di garis bawahi lagi di ayat yang kedua, yang kalimatnya adalah bernubuat dengan petunjuk raja. Lanjut ke ayat yang ketiga, di garis bawahi juga kalimat bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, ada 3, 4 dengan kata menunjuk. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan dan mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau melayani itu artinya berdasarkan bakat. Itu tidak salah. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa kenapa puji-pujian dan juga mazmur itu selalu ada di dalam ibadah setiap orang percaya? Dari mulai kali pertama, yaitu pertama kali Allah berfirman melalui Taurat yang diajarkan oleh Musa. Lalu kemudian Allah inkarnasi sebagai manusia dan dikenal sebagai pengikut Kristus. Dan di Antioquia pertama kali disebut sebagai Kristen. Semua ibadah kita itu selalu ada puji-pujian. Jadi hari ini kita diberi sebuah petunjuk, yaitu apa? Ternyata ketika kita menyanyi, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Allah, kita itu bukan hanya sekedar bernyanyi, tetapi kita memperkatakan dengan iman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita dipercaya menjadi bagian dari paduan suara, choir, singers, bahkan worship leader atau jemaat setia di dalam gereja yang selalu menyanyi untuk Tuhan. Ada orang-orang yang di dalam gereja dia tidak nyanyi. Maaf Abuna, saya kan baru jadi Kristen misalnya. Lalu kemudian saya juga nggak hafal lagu-lagu rohani. Dalam konteks ini bukan tidak bisa menyanyi. Masalahnya ada orang-orang yang bukan nggak bisa menyanyi, nggak mau nyanyi. Bahkan nggak mau baca Alkitab, nggak mau memperkatakan firman Tuhan.
Tahukah saudara bahwa ketika kita memperkatakan dengan suara kita, bukan hanya sekedar mengenai iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan saja, tetapi engkau dan saya itu sedang diberi kesempatan untuk bernubuat, saudara. Tahukah saudara, ada kuasa apa di balik sebuah nubuatan? Kesembuhan, lalu apa lagi? Berkat yang berlimpah-limpah, apalagi kekuatan yang baru, apalagi kuasa yang adikodrati, yang supranatural, yang bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis. Jadi makna umum dari bernubuat itu adalah sebuah tindakan menunjuk dan memperkatakan dari seseorang untuk melayani dan meninggikan Allah di bawah dorongan kuasa ilahi. Makanya bernubuat itu dipakai untuk menunjuk kepada yang menyanyi, yang bermain musik, yang di atas mimbar. Kenapa di bawah dorongan ilahi? Karena harus ada Roh Kudus yang memimpin. Jadi di sini bukan berarti setiap orang di atas mimbar dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kalau ada orang-orang yang mau belajar melayani, biarlah mulai saat ini belajar melayani dengan didasari oleh pimpinan Roh Kudus. Karena tidak sedikit banyak orang yang melayani hanya sekedar melayani saja, menyalurkan bakat seninya. Apakah itu salah? Tidak 100% salah. Tetapi kan sayang, akhirnya tidak bisa menggunakan kapasitas atau komoditi yang seharusnya bisa kita maksimalkan. Dalam perjanjian baru, saudara, nubuatan adalah sebuah manifestasi yang utama dan prioritas. Kenapa? Karena ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, lalu kemudian naik ke sorga, janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga kepada murid-muridnya dengan disaksikan oleh para malaikat. Ya, satu-satunya peristiwa di mana Kristus naik ke sorga disaksikan manusia dan malaikat adalah yang tercatat di kitab suci. Tuhan Yesus berjanji apa? Selain kita akan melihat bagaimana seperti mereka melihat Kristus naik, mereka dijanjikan penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, sudahkah Roh Kudus itu bermanifestasi setiap hari di dalam kehidupan kita? Terlebih lagi ketika kita sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Ya, saudara ya. Buna ulangi sekali lagi. Sudahkah Roh Kudus itu bermanifestasi setiap hari secara nyata dalam kehidupan kita? Ini sebelumnya Abuna mau sampaikan dulu, ini bukan tentang doktrinal Roh Kudus. Ini bukan doktrinal karismatik, bukan. Ini saya bicara mengenai berdasarkan fakta sudut pandang teologis. Kalau Tuhan Yesus itu melimpahkan penolong, lalu kita tidak menggunakan penolong kita, berarti kan kita anggurin ibaratnya gitu. Rumah kita kebakaran. Di dalam rumah kita itu ada alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakarannya tidak akan berfungsi maksimal kalau kita juga nggak tahu cara makainya dan kita nggak pakai gitu ketika ada kebakaran. Demikian juga kalau kita tidak menyimpan dengan baik, maka ketika kita gunakan kita pas lagi butuh tidak maksimal. Kenapa? Selama ini tidak kita rawat. Nah, untuk bisa memastikan Roh Kudus itu bermanifestasi, hal yang pertama adalah tentunya kehidupan kita harus kudus. Kehidupan itu mencakup apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu apa lagi? Manusia jasmani kita dan manusia rohani kita. Pola makannya kita sehat, cara hidup kita sehat, lalu pola hidup rohaninya kita sehat. Makanan jasmaninya kita terjamin, makanan rohaninya juga terjamin. Makanan jasmaninya sesuai dengan usia, makanan rohani kita juga bukan bubur-bubur terus, tapi sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita sebagai orang percaya yang bertumbuh. Memang ada tanda-tanda bahasa roh. Diawali dengan bahasa roh. Ada nubuatan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, dari pengalaman saya pribadi, ketika saya
menyembah Tuhan, lalu kemudian terucap bahasa roh, lalu kemudian saya menyanyikan sebuah pujian dan saya merasakan satu kegairahan dan juga satu semangat. Ini berlaku bagi Bapak Ibu dan juga anak-anak. Nanti kalau misalnya pas lagi nyembah sendiri, penyembahan sendiri. Makanya kemarin kan Abuna bilang, kalau orang yang mau lepas dari kekacauan itu harus hidup tertib. Mulai dari apa? Bangun tidur ya tertib, buka Alkitab ya tertib, kayak ikut BW ini ya tertib. Tertib itu berarti apa? Jangan izinkan sesuatu sebagai atau membuka celah buat diri sendiri. Jadi biar fokus, biar mengerti gitu. Sama ketika kita lagi di gereja juga begitu. Nah, dari ketertiban itu maka Roh Allah akan tinggal di dalam diri kita dengan menunjukkan kasih dan kekuatan, bukan ketakutan. Makanya 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Roh Allah bukan memberikan ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kalau 3 hal ini sudah mulai termanifestasi dalam kehidupan kita secara natural dan supranatural, yaitu jasmani dan rohani, maka setiap kita pada saat kita menyembah Tuhan nanti akan ada satu dorongan ilahi di dalam diri ini, dan lalu kemudian dia terucap. Kata-katanya macam-macam, ada haleluya, ada hosana, lalu ada istilah-istilah yang mungkin kita juga hampir nggak ngerti gitu. Jangan mudah terintimidasi oleh iblis, karena iblis tahu betul bahwa ketika kita memperkatakan bahasa roh yang berawal dari dorongan ilahi dengan sikap hati yang menyembah yang benar, bukan cuma asal-asalan, itu menggetarkan kuasa iblis dan menghancurkan kuasanya. Karena apa? Karena bahasa itu terucap dari 100% manusia rohani yang bertumbuh dan connected, engaged dengan Roh Kudusnya Allah yang Yesus Kristus janjikan sebagai penolong dalam hidup kita. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita nyanyi di gereja tanpa suara sangat disayangkan. Kalau saatnya kita nyanyi kita nggak nyanyi sangat disayangkan. Dan kalau kita nyanyi cuma sekedar nyanyi pun sangat disayangkan. Karena dari kata-kata yang kita perkatakan itu akan menjadi nubuatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Memang bahasa roh diilhami sebagai Roh Kudus yang diletakkan oleh Yesus Kristus di dalam hati orang percaya, yang tentunya tinggal di dalam pertumbuhan kebenaran akan firman Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana dia menyatu dengan pujian, menyatu dengan penyembahan, menyatu dengan perilaku, menyatu dengan pemikiran, dan akhirnya perkataan itu adalah nubuatan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bernubuat adalah manifestasi Roh Kudus dalam diri orang percaya, dan bernubuat bisa kita lakukan lewat talenta kita. Nah, ini kabar baiknya. Bukan hanya sekedar penyanyi, tapi pemain musik juga bisa. Tapi pekerja kantor juga bisa. Ketika kita bekerja, kita bernubuat akan kehidupan dan pekerjaan kita. Ketika kita menjadi ibu rumah tangga, kita bernubuat akan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Dengan catatan seperti yang Abuna bilang tadi, tubuh, jiwa, roh. Ini sinkronis dengan pertumbuhan manusia jasmani dan rohani kita. Makanan jasmaninya terjamin, makanan rohaninya terjamin. Seperti yang Abuna bilang, tidak semua orang yang di atas mimbar yang berkata-kata itu didorong oleh potensi ilahi. Ketahuannya dari mana Abuna? Kalau dia berani berkata-kata di atas mimbar, mulutnya pasti tidak akan nyampah. Kalau dia nyampah, dia akan langsung cepat bertobat dan minta maaf, dan dia akan berusaha dengan keras berubah. Satu saat akan berubah. Tapi kalau di atas berkata-kata, di bawah juga menye-menye begini, berarti itu bukan dorongan ilahi. Karena roh iblis pun, roh jahat pun bisa berkamuflase seperti Roh Kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mencari ujung pangkalnya, detailnya kurang cukup pertemuan BW kita. Karena pesan Tuhan hari ini adalah simple. Bertumbuhlah setiap hari di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini seperti cara yang memang
otomatis ketika orang belajar firman Tuhan, dia akan diilhamkan dengan kebenaran. Sehingga dia tahu, oh saya salah hari ini. Ketika dia memberikan perbaikan perilaku, berarti yang salah jadi benar kan. Berarti bersih dan kudus. Mulai proses pengudusan itu mulai ada. Walaupun pengudusan itu hanya bisa disempurnakan oleh darah Kristus dan kehidupan yang berserah penuh dan pengakuan akan tubuh dan darah Kristus itu sendiri. Mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui kematian di salib adalah penebusan dosa bagi orang percaya. Tapi bukankah kita sudah menjadi bagian dari orang percaya? Yang percaya bahwa Kristus mati dan bangkit untuk menebus dosa kita? Boleh lambaikan tangan saudara? Taruh tangan di dada sama-sama. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur. Kami tidak akan lagi malas untuk bernyanyi. Kami tidak akan lagi malas berkata-kata dalam memberkatakan firman Tuhan. Kami mau gunakan semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam tubuh jiwa roh kami ini sebagai alat untuk memaksimalkan yang bisa kami maksimalkan. Salah satunya adalah talenta. Kalau selama ini kami bisa bernyanyi, bisa bermain musik, kami bisa bekerja, kami bisa belajar, kami bisa beraktivitas dalam melaksanakan hal apapun. Biarlah rahasia ini akan memampukan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang selanjutnya bernubuat lewat talenta kami masing-masing. Hamba berdoa ya Tuhan, tak terkecuali hamba-Mu, kami rindu setiap hari kami mampu bernubuat atas kehidupan kami. Karena kami tidak sanggup untuk menghadapi setiap persoalan ini sendirian. Kami yakin dan percaya kalau kami mengerti dan faham akan kebenaran ini, seisi rumah kami sepakat, bukankah terobosan dan kebangkitan itu akan terjadi dalam keluarga kami. Kalau setiap suami istri sepakat, bukankah pekerjaan juga itu akan mengalami terobosan, pelayanan itu akan semakin luar biasa, dahsyat dan maksimal kuasa Tuhan bekerja. Kalau setiap kakak adik sepakat, bukankah pemulihan atas keluarga itu pasti terjadi? Kami yakin dan percaya Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami bukan hanya sekadar pelengkap ibadah, tetapi itu adalah petunjuk yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Untuk kami perkatakan dan kami nyanyikan sebagai nubuatan atas kehidupan ini. Sehingga bersama dengan Engkau kami mampu mengalahkan dunia. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Marilah kita mulai bernubuat lewat talenta kita. Dengan memastikan hidup kita kudus. Agar Roh Kudus tinggal di dalam bait kita yang kudus. Pekerjaan kita yang kudus. Rumah tangga kita yang kudus. Masa muda kita yang kudus. Pendidikan kita yang kudus. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk menyatakan setiap rahasia-rahasia kerajaan Allah yang disingkapkan oleh pertolongan Roh Kudus. Dan itu semua dibuktikan, salah satunya adalah hari ini. Ia akan menyertaimu senantiasa dalam segala hal. Ialah yang akan memberkatimu sampai tiba kesudahan zaman dan memberikan jaminan keselamatan dan masa depan untuk anak-anak dan keturunanmu kemudian. Kiranya sekarang Kau berkenan memberkati setiap pribadi dan keluarga yang ada di keluarga besar BW ini ya Tuhan. Supaya tetap ada bagimu untuk selama-lamanya dan bagi kami. Sebab kami percaya apa yang Kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Thank you Abuna, thank you Abuni. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna, Bapak Abuni. Ibu semuanya. Terima Tuhan kasih. Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, terima kasih Terima Abuni, kasih. terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Abuni. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Salam sehat semua buat kita. Sehat semua. Bapak Ibu semuanya. Kendal. Terima kasih Abuna, Abuni. Iya sama-sama Bapak Ibu. Jadi yang pastinya
seperti pujian yang kita naikkan tadi. Tuhan sanggup buka jalan, ya. Amin. Jadi mulai hari ini kita percaya kalau kita bernyanyi, kita sedang bernubuat atas Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ketemu hari Senin. Terima kasih. Selalu dipimpin Roh Allah. Sampai jumpa di hari Senin. Jangan Kendor. Kasih ya Buna. Yo, sama-sama. Bye. Bye. Buni.